image dari pendengar supaya ngerti itu kalau naskah siarannya jelas ya sudah bisa. Terus langsung ya diteruskan. Sekarang prinsip naskah siaran itu apa? Satu, layak baca dan disampaikan secara tutur maksudnya ucapan lah ya. Nah ini bahasanya tuturnya biasalah ya, namanya juga ahli penyiar ya nganggo bahasanya dewek ya. Jadi yang dimaksud tutur ini ucapan lah ya, dituturkan, diucapkan gitu ya, layak baca dan disampaikan secara verbal gitu ya, cara kalau sekarang itu ya. Yang kedua bersifat langsung, yaitu komunikasi langsung antara penyiar di studio dengan pendengar radio. Nah ini bersifat langsung, itu langsungnya ya tidak langsung live omong-omongan enggak, tapi dibayangkan gitu ya, seolah-olah wong penyiar ini kan kayak ngedan ya kan, dikira penyiar ada temennya, enggak, kecuali yang penyiar 2 orang, ya enggak kan ngomong dewek, dulu dewek, semaur dewek. Ini seolah-olah ada pendengar. Jadi sahabat Yesus yang berbahagia, marilah kita dengarkan musik, terus dengarkan. Setelah benar, gimana? Enak kan? Asik gitu. Diomong dewek ya kan? Gimana? Enak kan? Asik. Nyauri dewek kan? Nah ini, jadi seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan pendengar. Itu ya. Nah itu ditulis. Jadi sampean ketika nulis naskah siaran maksudnya kayak gitu, sampean bayangkan gitu loh. Jadi kata-katanya sampai tulis gimana gitu ya, tulis gimana, asik kan gitu, terus oke gitu dijawab sendiri gitu ya. Kalau mau tadi siarannya nggak gagap, lancar, kalau perlu di koma-koma. Soalnya kalau live langsung ngomong itu bisa gagap, bisa bisa boleh bahasa bebinggat ngomong apa ya gitu. Kan jadi jelek ya, tapi kalau sudah disiapkan dulu itu bagus ya. Yang ketiga, sekali baca selesai atau sekali ucap langsung dimengerti. Nah itu pakai bahasa yang sekali dibaca langsung dimengerti, aja sing angel-angel ya kan. Jadi penyiar kan ngomong sing wong-wong pada ora paham ya, percuma kan, apa sih ya kayak mau ngomong apa ya kan, orang ngerti ya kan. Harus jadi kadang-kadang pendengar tidak paham bukan karena pendengar bodoh, tapi penyiarnya juga bodoh. Iya, orang pinter ya kan, memilih kata supaya pendengar paham gitu ya. Makanya orang itu macam-macam jenisnya. Ada orang yang pandai mengatakan maksud hati, maksud pikiran ya dengan kata-katanya. Ada yang tidak pandai. Nah, ada juga yang pandai dengan tulisannya. Jadi mulai sekarang sampean pahami diri sendiri tadi ya. Mulai sekarang sampean pakailah solusi dengan Al-Quran ya, atau istikharah dengan Al-Quran tadi. Nah ini yang kedua sekarang. Mulai sekarang sampean coba nulis, sampean baca sendiri paham ora. Angger sampean baca paham aja puas dulu. Baca kena maring kancane nya baca. Baru baca apa gue maksud tulisanku. Nah, angger temannya membaca tulisannya sampean kok seperti yang sampean maksudkan, berarti sampean pandai menulis isi hati dan pikiran sendiri. Tapi yang ora wah luput ya, berarti nyung bisa nulis gitu ya. Berarti harus gimana diperbaiki gitu ya. Terus bersifat personal itu tapi maksudnya naskahnya tadi yang saya bilang ngarang sendiri ya. Jangan nyontek kata-kata orang, ngeblak kata-kata orang, kecuali kalau mau nyontek ya sedikit saja untuk sampel. Kalau ngeblak kabeh ya wah ternyata nyontok penyiar kan gitu. Sendiri aja bahasanya ya. Terus yang kelima, menyadari yang keluar hanya suara. Nah itu makanya sok ditutupi kupingnya kan. Tapi kalau saya malah nggak mau. Jadi saya dulu kan di Yes Radio yang isi ya, terus di Radio Utari yang isi kan waktu masih muda. Terus sekarang suami saya setiap Senin sore jam 5 sore di Yes Radio. Kalau sampean kepengen dengerin suami saya Senin sore ya jam 5 sampai setengah 6. Terus kalau Yes, kalau di Al-Qudwah pagi ba'da subuh Senin pertama itu lah.
Dulu saya waktu masih muda, jadi gentenan sih. Dulu saya dari muda, suami sekarang. Ya, terus sekarang karakteristik naskah siaran jelas, ya berarti jelas gitu ya. Ringkas ya ora bertele-tele ya. Cepetan sih ya. Sederhana ya sesuai bahasa kaumnya ya. Wong Cilacap yang mau bahasa Cilacap kayak ngapa ya. Angger ngau bahasa Indonesia karena itu bersifat nasional kayak berita dan lain-lain ya pakai bahasa nasional. Nah, kalau bahasa Inggris ya kayak gue lah ya. Yang keempat aktif. Aktif itu gimana? Jangan memakai bahasa yang tidak menarik. Yang dimaksud aktif di sini menarik ya. Komunikatif ya. Aktif itu maksudnya jadi komunikatif atau bukan kalimat pasif ya. Misalnya apa? Pendengar yang budiman, mari kita kan gitu ya. Itu kan aktif ya. Tapi kalau kemarin itu, nah kan kebalik ya. Mari kita kan kitanya di depan, kalimat aktif gitu ya, bukan kalimat pasif. Kalau bahasa Indonesia, kalau pasif kan dibalik. Nah, biasanya angel ya, pendengarnya orang paham. Diajak malah dikirane orang diajak kan itu misalnya. Terus kemudian imajinatif itu tadi yang saya gambarkan. Kalimat kita itu bisa membuat pendengar. Kalau ini kan siaran, jadi pendengar. Kalau TV ya penonton kan gitu. Lah kalau tulisan berarti pembaca ya. Supaya bisa ngerti apa yang kita tulis, apa yang kita siarkan, tapi dengan imajinasi mereka. Ya, ini sayang di sini nggak ada internet ya, lain kali apa ya? Atau sampean buka saja ya, blogger Tuti Munfaridah itu ada di sana, tulisanku yang prosa gitu ya. Tapi kalau siaran ya enggak, karena saya tulisan prosa itu nanti ada titik kode koma. Ya, cari aja bukunya kayak gitu kan ada ya. Oke, paham ya? Imajinatif bisa membuat pendengar membayangkan apa yang kita ucapkan gitu ya. Contoh ya. Masya Allah, sedapnya, enaknya gitu. Padahal orang mangan apa-apa, penyiar, iya kan? Nah, sing suruh enak temen mangan pangsit apa ya? Gogean, melulah tuku pangsit lunga padahal sing nang penyiar ki ora mangan pangsit kan itu ya. Itu namanya kata-kata yang imajinatif. Ya, kalau tayangan di TV malah wong barang ya kan? Jane mangan pangsitnya kasinen. Sing dilangat Masya Allah. Wah, enggak ada duanya ini, ya kan? Jadi sampai nanti di endorse ya sama rumah makan. Lah di endorse aja ngomong sing elek-elek, aja kejujuran. Jare bututi kon jujur. Ya kan? Lagi siaran lagi. Ini pangsit yang paling buruk yang saya makan. Kasinen lho, ya ora payu sampean. Paling enggak dipoles. Ya, paham? Dipoles? Itu beda dengan bohong, paham ya? Jane ora enak ya, tapi siapa saja yang makan pangsit ini pasti akan terkesan dengan rasanya yang sangat dahsyat. Berarti ini dasar asine gitu. Itu kan enggak bohong kan, tapi nang ati ya kan. Dahsyat asine udah dahsyat enaknya terserah kan. Kalau pendengar itu mikirnya dahsyat enaknya ya bodoh kan gitu. Nah, ini susahnya memang ya. Susahnya orang supaya tidak berbohong ya. Ketika orangnya memang ahli kon ngomong kuwi angele nang kono ya. Nah, tapi ya insya Allah kalau sudah biasa tidak berbohong sih ya enggak usah kebiasaan Bu. Kalau kebiasaan Bu ya seringnya kebiasaan bohong. Alhamdulillah ya. Ngomong pada ngerti mending ya. Misalnya kalau memang terjaga biasa enggak bohong. Ya walaupun ngomongan terus dan sebagainya ya paling banyak polesan. Nah iya, bohong, orang bohong gitu kan ya. Ya itu maksudku gitu ya. Ini jangan bohong. Hindari akronim. Akronim itu yang iya kan. Misalnya apa? Aduh sakit padahal seneng kan pas. Jadi harus sesuai apa adanya ya. Sedap gitu ya. Jadi ngerti orangnya. Terus pembulatan angka ini kalau tulisan ya. Artinya apa? Misalnya kalau apa ya nah ngomong nang apa penyiar malah
Jadi sekarang yang mendapatkan bonus adalah 1.900.231 ya sing rokna iki pira sih ya duite jangan. Ya kalau kira-kira misalnya 1 juta kurang 100.000 ya 2 juta kan gitu ya. Nah, ini trik juga ketika kita jadi penjual ya, supaya kelihatan murah penjual apapun, sampean ambil angka terkecil. Ya. 1 jutaan. Ya. Padahal 1.500.000. Nah, 1 jutaan itu kan masih 1 jutaan terus maning. Ini adalah harganya sangat murah, cuma 1.999.000. Kan kesannya wong sing mendengarkan cuma 1 juta, langsung buruan berpikir iyalah anu 2 juta kurang sepera kan gitu ya. Itu trik penjual ya, termasuk. Tapi ya sampean aja tiru-tiru ya, diskon. Sampean nang diskon ya diskon tenan ya. Aja blombo niki trik penjual. Jadi sampean ya terutama ibu-ibu ya jenengan ya. Ini ibu-ibu hati-hati. Diskon 50% berbondong-bondong ya. Mangkat karena arep dapat diskon 50%. Ternyata apa? Sama penjualnya itu sebenarnya sudah dinaikkan dulu, baru diturunkan 50%. Jadi hakikatnya tidak diskon. Paham? Jadi ngeran diskon kan itu yang lomboni. Temenan ya. Itu trik penjualan ya. Terus maning sing lebih ngenes zaman siki kan apa-apa larang. Lho gue anak sembako murah gitu kan ya. Sampean aja tiru-tiru ya. Ora level, bukannya sombong ya. Sampean perhitungkan, sampean kan wong pinter ya, siki jadi mahasiswa sih ya. Iya, jadi orang kaya wong biasa. Anak sembako murah apa murah, jangan langsung lalu murah banget. Ternyata apa? Cuma selisih 1.000 rupiah sekilo. Padahal, nah sampean guli mangkat mengono, entek bensin kena nggo apa 10.000 misalnya, entek bensin 10.000, terimane arep njukut anu rega murah sing 1.000 perak ping 3 berarti rugi 7.000 kan? Nah, gue mending sing gue ana sing nang ndugi lho ya, sek-sekan nganti nang kono nganti kelaparan, nganti semaput ngasih mati. Banyak kok nanti ini kalau lebaran ya kan, pembagian zakat gue wong ndi duwe nang plentik aja disuruh ya. Ngombe genep zakat diundongi kabeh. Ya men keton pemurah sih ya men tekon amplop ya. Ngawehi amplop ora kene lah, paling gede ya 20.000 50.000 enggak terus sek-sekan lha wong miskin dikabari ana duit 10.000 be eman-eman ya mlayu nang kono sek-sekan ana sing kelaparan ana sing kecempet-cempet bayine ana sing ngasih mati nang dosa lah ya nek kepengin aweh-aweh bae lah zakat ya wae kenaring amil zakat apa wae kenaring tim zakat ya kan nek ora kepengin aweh maring wong ya sampean sing teka nek arep ngundang ya zakat sing ngasih berbondong-bondong aja sek-sekan paham ya. Jadi ini hindari akronim, terus pembulatan angka, terus global tadi ya. Nah, jangan bertele-tele lah ya. Komunikasinya global saja, sedikit saja, logis. Nah masuk akal ini, yang masuk akal ya. Pedae 1 jutaan tadi ya. Berapa itu terus orang logis banget. Dengar logis apa? Ini jangan tertipu juga ya. Masa enggane apakah jenenge? Apa ya zaman sekarang sing murah-murah kalah Supermi ya Sarimi ada Sarimi berhadiah mobil percaya harus sampean aja percaya orang logis gue ya. Nah kecuali sing memberikan hadiah mobil pabrike lah aku percaya ya ternyata belum mbora soalnya urung tauli dengarnya wis tauli ya yang ngomong yakin orang lomboni tenan kan gitu. Nah itu yang logis ya jangan tidak logis. Terus bercerita, artinya naskah siaran biasanya itu bercerita, ya kan? Pendengar yang budiman, sekarang terjadi banjir bandang, ya kan? Di Sumatera dengan ini itu kan namanya cerita, ya orang saklek di Sumatera terjadi banjir bandang, enggak, tapi di situ ada narasi ceritanya, banjir bandangnya gimana? Kan jadi dengar ini terutama kalau yang di radio, ya. Karena radio kan nggak mendengar, banjir bandangnya kayak ngapa kue. Jadi bahasa kita yang disiarkan bisa sampai membuat pendengar paham, gitu ya. Termasuk ceramah juga begitu. Tapi kalau yang live kayak TV itu sih nggak terlalu bercerita banget. Karena TV kan bisa gambare ya, kecuali bagi orang buta, ya kan.
orang buta beda lagi, nonton TV tapi ora perlu, ya perlu cerita kan itu jadi kepentingan narasi cerita itu seperti itu ya. Kalau TV ya untuk orang buta, kalau radio ya sudah jelas kan orangnya tidak melihat gitu ya. Terus di sini ada segera diposting, artinya supaya apa? Supaya beritanya tidak basi ya. Wong apa? Palestina zaman biyen diposting di WA kan banyak gitu ya. Apa kayak zaman biyen lah pokoknya banyak sekali berita-berita basi baru diposting sekarang. Itu bikin rusak ya, yang mendengar maupun yang melihat kan gitu. Teknik penulisan kata ya dan kalimat secara garis besar terdiri dari 3 bagian ya. Awal, tengah, dan akhir. Sudah paham ya? Bagian awal menarik perhatian pendengar itu persis seperti pidato tadi. Sudah tahu kan? Nah, isi ya berarti menginformasikan suatu tujuan kita atau isi pidato kita atau isi siaran kita ini. Nah, penutup ya, menutup kan ini. Nah, terus sekarang penggunaan huruf. Nah, nih, gunakan huruf-huruf kapital ya, huruf besar ini. Supaya apa? Supaya kita membacanya nggak kesulitan ya kalau siaran ya. Nanti kalau huruf kecil tulisan 6 bisa dianggap tulisan B ya kan, misalnya huruf kecil. Tapi kalau besar kan genah, angka 6 dengan B kan seperti ini B ya, kalau angka 6 gini. Tapi kalau huruf kecil B bisa kayak angka 6 ya, angka 9 kayak huruf G kan gitu nih. Terus kata gantinya. Kata ganti ini untuk membantu apa ya, kata yang menjadi rujukan kata ganti ya. Ya misalnya beliau kan ya kesel ngomong baik, Bapak Presiden Jokowi kan kesel ya langsung pakai kata ganti. Bar mengucapkan satu kali Bapak Presiden Jokowi terus beliau ya. Beliau kedua. Tapi sing jelek iki wartawan ki kayak gue. Wartawan ki ora tau ngajeni wong, ya kan? Orang ngajeni profesi, ya kan? Jadi melasi. Jadi sama nek kepengin diajeni ora usah jadi presiden ya. Mesti kok dingdang jenengane tok, ya kan? Mbok arep Harto titele kaya ngapa gedene, dhuwure kaya ngapa, ya kan? Lah Pak Kiai Amin Ma'ruf ya dihormati nang kalangan nahdien kaya ngapa nang sendiri kaya tapi begitu nang reporter ya Wakil Presiden Amrin Ma'ruf, mendingan uang wakil presiden langsung jenengane tok kadang-kadang ya kan? Orang bapak paling saru ki wartawan ya, reporter, ya kan? Nah, tapi saya pernah jadi MC domai nangkong ya, karena titelnya ora tek sognan. Lagi hati-hati, beda lagi ketika menjadi MC ya. Ketika menjadi MC atau sedang menjadi mubalik, sing perlu apa? Kalau perlu titelnya tanyakan semua, gelarnya tanyakan semua ya. Karena apa? Nanti bisa kecewa yang mendengarkan. Tapi kalau di reporter ini enggak apa-apa, ngomong jenengane tok, panggilan itu. Tapi kalau jenengan lagi jadi MC lagi pidato dari mubalik aja ngasih. Saya pernah sih domai ya jadi MC bocah sinom. Lah gue titelnya ora tak lebok kenal lho wong biasane orang titel Kur Kiai Haji tok an bojone sing omahi. Mbak Tuti kan pripun sih? Dening bapak mboten disogi BA-ne. Astagfirullah. Ngapunten Kur BA tok. Sebenarnya titelnya BA wis keren banget. Nah, ini contoh ya. Penulisan nama ini juga ini ditulis di sini sebutan lebih dari 9 kata ini atau jabatan ini dilepas dari pendengaran. Nah itu artinya apa? Jangan bertele-tele ya, ini contoh ya di sini namanya contohnya ya. Unpad Ahmad berusia 23 tahun mengalami gitu. Artinya kalau kita menulis naskah siaran nggak usah ditulis ini Ahmad ya lulusan dari Unpad Jalan Anu usianya begini, nggak usah, langsung kayak gini singkat Unpad Ahmad 25 tahun, bahkan ini usianya nggak usah ditulis ya, berusianya nggak usah ditulis, langsung mengalami apa misalnya ya. Itu teknik supaya kita dalam menyiapkan siaran itu mudah dibaca. Ini saya kira itu dulu karena sudah 4:30 saya sudah janji lain kali saja ya, masih banyak ini ke bawahnya dan masih juga yang lainnya. Ya nanti tenang aja. Ini saya apakah besok tes masih tesnya kapan itu
Belum ada informasi ya dari Bu Wahyu. Tanggal 7 Januari. Belas. Oh, 11. berarti bareng ya, bareng dengan ini ya. Ya nanti berarti kan kalau tanggal 11 satu kali lagi kan Sabtu depan ya kalau itu. Nah itu mungkin saya sampaikan yang terkait dengan yang lainnya. Tapi kalau enggak, misalnya enggak, saya anggap cukup atau Anda anggap cukup, ya nanti saya kirim materinya saja untuk belajar ya. Bukan untuk ngepek lu ya, untuk belajar. Nah sing bebayi mani nganggur mahasiswa kadaluwarsa kudu sampean tapi ya maksud biyen ki biyen sampean ki kalau termasuk apa